Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita yang berkumpul pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini setiap insyaallah setiap Jumat pukul 1 siang, dan kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin lin Nawawi wa Ibn Rajab rahimahumallahu ta'ala. Kitab syarah ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Razak rahimahumallahu ta'ala. Yang kita selesai kemarin sampai kepada faedah, di antara faedah yang kita baca bersama-sama, yang sudah kita jelaskan bersama-sama. Kata Syekh di sini dari ringkasan faedah hadis yang pertama ini, annahu la amal illa biniyah. Sebuah amal tidaklah terwujud melainkan dengan niat. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, annahu annal a'mala, bahwasannya setiap amal itu ditimbang dengan niatnya.
Yang ketiga, ini anna thawabal 'amil ala 'amalihi ala hasabi niyatihi. Kata Syekh di sini. Ini balasan seseorang atas amalnya sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Dari hadis pertama yang kita baca kemarin. Dan juga di antara faedah juga kata Syekh, ini seorang alim membuat contoh untuk memberi penjelasannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, setelah beliau menjelaskan innamal a'malu binniyat. Setelah beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, faman kanat hijratuhu, yani innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ila Allah wa rasulihi, ini kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya itu di dunia, untuk dunia, yusibuha, yang ia inginkan, aw imra'atin, atau untuk seorang wanita, yang kihuha, yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tadi yani untuk yang dia ingin hijrahkan tadi. Kalau dia ingin hijrahkan untuk dunia, maka dunia akan ia dapatkan nantinya. Kalau hijrahkan untuk wanita, itulah akan ia dapatkan nantinya. Dan juga di sini yani kata Syekh, dan faedah juga ifadul hijrah litamthil Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, qad jaa fi sahih Muslim, yani keutamaan hijrah karena Nabi Muhammad SAW telah menjadikannya sebagai contoh. Jadi hijrah itu memiliki keutamaan. Hijrah kepada tempat yang lebih baik, hijrah kepada lingkungan yang lebih baik, hijrah kepada yani akhlak, adab yang lebih baik, yang perilaku lebih baik, yani baik perilaku itu kepada jadi sesama makhluk, sama manusia, ataupun kepada yang lebih utama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat baik itu ada dua. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluk. Karena kitab Arba'in ini sangat mulia sekali. Dalamnya menghimpun hadis-hadis yang mulia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kami juga menghimpun adab-adab kepada sesama makhluk. Keutamaan-keutamaan amal dan sebagainya banyak sekali dalam ini hadis Arba'in ini. Yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan disyarah oleh banyak ini para ulama dari zaman ke zaman. Dan juga di sini ini kata Syekh lagi bahwasanya tadi dalam Sahih Muslim dari Amr bin As, Muhammad SAW bersabda, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu." Tahukah engkau bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya? Hijrah menghapus apa yang sebelumnya, dan haji menghapus apa yang sebelumnya. Ini Islam, Muhammad SAW, Islam para ulama, bahwasanya menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ketika dia ini di luar agama Islam misalnya, lalu dia mendapat hidayah sehingga dia masuk dalam agama Islam, maka ketika agamanya itu baik, perubahannya dalam agama Islam itu baik, menuju ke arah yang lebih baik, maka terhapuslah ini dosa-dosa yang telah lalu, atau terhapuslah dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga kata Syekh di sini faedah yang keenam, annal insana yu'jaru, bahwasanya seorang insan, seorang manusia itu akan mendapatkan pahala ataupun dosa, atau dia terhalang dari sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Nah, maka niat itu mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali. Dan juga kata Syekh di sini bahwasanya setiap amal dihukumi mengikuti tujuannya. Bisa jadi sesuatu yang hukumnya asalnya mubah menjadi ibadah ketika diniatkan oleh seseorang untuk kebaikan, seperti makan dan minum jika diniatkan agar kuat beribadah. Nah, ketika makan dan minum kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
insyaallah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita makan dan minum yakni untuk melakukan kemaksiatan, itu jelas dapat dosa. Kita makan dan minum untuk berbuat kerusakan di dunia ini, maka itu jelas mendapat dosa. Tapi kalau kita makan dan minum mubah saja, saya lapar gitu kan, atau saya haus, saya makan minum, maka itu hukumnya mubah saja, tidak dikenai pahala, juga tidak dikenai dosa. Tapi kita niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara faedah yang disebutkan Syekh di sini, Syekh Abdul Muhsin rahimahullahu taala, anna al-amala al-wahid yakunu al-insanu ajran wa yakunu al-insanu hurmanan. Ini bahwasannya sebuah amal bisa membuat seorang mendapatkan pahala dan bisa pula menyebabkannya terhalang dari kebaikan. Terhalang dari kebaikan. Nah, maka penting sekali kita ini menjaga amal. Karena di sini kami akan bawakan beberapa tambahan faedah. Tambahan faedah dari hadis yang pertama ini. Di antaranya faedah dari murid Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Bundar rahimahullah taala, ketika mensyarah juga menjelaskan hadis yang mulia ini, maka apa kata Syekh, annahu yanbaghi lil mar'i an yahtamma bi salahi niyyatihi wa alla yanwi illa ma yuqarribuhu ila Allah wa ila jannatihi. Wa qad kana as-salafu ridwanullahi alaihim yahtammuna bi salahi niyyatihim. Ini bahwasannya selayaknya bagi seseorang itu untuk memperhatikan bagusnya niatnya, bersihnya niatnya, baiknya niatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar dia tidak berniat kecuali niat itu untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya Allah. Faqad kana as-salaf, dan adalah para salaf dahulu, mereka itu memperhatikan dengan memperbaiki niat-niat mereka, Di antaranya perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau tentang niat? Kata beliau tentang niat, ma'alajtu syai'an ashad alayya min niyati li'annaha tataqallabu alai. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah aku mengobati sesuatu yang amat sulit bagiku kecuali dari niatku ini. Kecuali dari niatku ini yang paling sulit. Li'annaha tataqallabu alayya, karena sungguhnya itu niat itu berbolak-balik atasku. Karena hati ini lemah, gitu kan? Hati ini lemah. Dan juga sebagian ulama salaf juga berkata, salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahin niyyah. Bagusnya amal itu sesuai dengan bagusnya hati, itu sesuai dengan bagusnya amal. Bagusnya hati itu sesuai dengan bagusnya amal. Dan bagusnya amal itu sesuai dengan bagusnya niat. Ini sesuai dengan kadar bagusnya niat. Dan juga perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Ini bisa jadi amal yang kecil itu menjadi besar, menjadi agung. Kenapa? Karena niatnya. Dan bisa jadi juga amal yang besar itu tampak kecil. Tampak kecil itu dikarenakan apa? Dikarenakan niat. Ini bagaimana kita bisa mengetahui perkataan dari Abdullah bin Al-Mubarak ini. Di antaranya kita tahu dalam hadis yang sahih disebutkan seseorang yang dia itu menyingkirkan gangguan di jalanan. Di antaranya itu ranting pohon.
maka karena itulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia ini menyingkirkan gangguan di jalanan, menyingkirkan gangguan di jalanan, cabang pohon atau ranting pohon disingkirkan dia di jalanan. Maka karena itulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalnya kecil, hanya menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Ini dahan pepohonan, cabang dari pepohonan, ranting. Nah, tapi kan hal kecil itu dia bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang sahih juga, seseorang ini pelacur dari para pelacur Bani Israel. Yani dia memberi air untuk seekor anjing, untuk seekor anjing. Ketika dia memberi air seekor anjing yang kehausan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena amal dia yang kecil itu. Amal yang kecil yakni memberikan seekor anjing air. Air. Dan juga bisa jadi seorang itu melakukan ini amalan yang besar. Contohnya seperti apa? Jihad. Besar itu amalan jihad. Begitu pula amalan yang besar juga ini menjadi seorang alim, jadi seorang pengajar kebaikan, jadi seorang yang bisa membaca Al-Quran, seorang qari, itu amalan yang besar, agung. Menjadi seorang yang dermawan dengan hartanya, maka itu amalan yang agung, amalan yang besar. Tapi itu bisa menjadi ini sepele, kecil. Kenapa? Karena rusak niatnya. Dia ingin berjihad karena ingin dipuji manusia. Ini ingin dipuji manusia juga dengan harta yang banyak. Dia nafkahkan harta itu jalan Allah, tapi ingin dipuji manusia dengan ingin dipuji manusia seorang yang dermawan. Begitu pula ingin dipuji manusia seorang yang berilmu dengan ilmunya. Ingin dipuji manusia karena dia bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Maka niat seperti inilah yang harus kita jauhi, niat yang salah, yang itu yang menyingkirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita jauhkan. Benar tadi kata Abdullah bin Al-Mubarak. Ini bisa jadi amalan itu kecil, tapi membuatnya besar karena perkara niat tadi. Yang bisa jadi amal itu besar, tapi menjadi sepele, menjadi kecil karena niatnya juga. Nah itu. Dan juga berkata, ini Al-Imam Ibnu Ajlan, la yasluhul amal illa bi thalath. Ini tidak bagus amal itu kecuali dengan tiga perkara. Kata beliau. Yang pertama apa? At-taqwa lillah. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan niyah. Niat. Nah, niat juga harus diperhatikan. Al-hasanah, niat yang baik. Yang ketiga, ini al-isabah. Al-isabah itu adalah kecocokan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika amal itu sudah tidak mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu ini tertolak. Sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan juga niat itu faedah juga. Niat itu terbagi menjadi dua. Ini diantaranya niatul amal. Niat amal. Yang pertama. Yang kedua, wa niatul ma'mul lah. Dan niat ini untuk apa? Untuk kepada siapa amal itu diperuntukkan. Kepada siapa amal itu diperuntukkan. Yang kedua, pembagian niat ini. Yang pertama, niat amal. Niat amal itu amal apa yang ingin kita kerjakan dengan niat amal itu. Kalau niatul ma'mul lahu, yani niat untuk apa amal itu dikerjakan, untuk siapa amal itu dikerjakan, maka ini jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diinginkan dari itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Quran sudah kita ketahui ya,
dalam Quran surah Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan diri. Ikhlaskan diri mereka ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah taala la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal itu kecuali amal itu ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan di situ adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi penjelasan tentang hijrah ini. Kami cukupkan sampai di sini untuk penjelasan tentang hijrah. Hadis yang pertama ini. Maka semoga itu bisa kita ambil ini faedahnya, pelajarannya. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, al-hadis tsani. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ini al-hadis tsani an Umar radhiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسر ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله يصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Ini hadis yang mulia ini, hadis yang kedua. Ini mencakup ini banyak sekali perkara. Akan kita jelaskan di sini. Ini penjelasan Syekh dalam hadis yang kedua ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yakni dari Umar juga. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Syekh di sini, hadis Jibril hadza an Umar انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري واتفقا على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث في صحيح البخاري وهو أول حديث fi Sahih Bukhari. Maka hadis ini adalah hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Dalam kitab Sahih Muslim, Sahih milik Imam Muslim. Ini hadis yang pertama kata Syekh di sini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya. Riwayatan hadis ini memiliki kisah tersendiri dan disebutkan oleh Imam Muslim. Di awal hadis ini sanadnya ada Yahya bin Ya'mar. Nah, dia berkata orang yang menyuarakan Qadariyah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Pemahaman Qadariyah di Basrah itu yang pertama
yang menyuarakannya adalah Ma'bad al-Juhani. Maka pemahaman Qadariyah ini termasuk pemahaman yang menyimpang. Begitu pula pemahaman Jabriyah. Pemahaman Qadariyah dan juga Jabriyah yang berlebih-lebihan dengan takdir. Begitu pula sangat berlepas diri pula dengan takdir. Maka berbahaya sekali kedua pemahaman ini. Jabriyah dan Qadariyah dan sebaliknya. Qadariyah Jabriyah ini pemahaman yang berbahaya sekali, menyimpang. Kenapa? Nah, mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak menguasai takdir, tidak mengetahui takdir secara pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ini pemahaman yang keliru. Dan juga mereka berlebih-lebihan juga mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur takdir. Dan juga kebalikannya. Mereka juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir. Artinya apa? Orang berbuat maksiat karena apa? Karena takdir. Sudah. Jadi orang itu mengatakan setelah mencuri, saya mencuri karena ini takdir Allah sudah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah. Pemahaman yang salah. Pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui takdir itu. Dan hamba diberikan kemampuan untuk memilih takdirnya yang baik ataupun yang buruk. Yang baik ataupun yang buruk. Sebagaimana kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman silakan dia beriman. Barang siapa yang ingin kufur silakan dia kufur. Barang siapa yang ingin kafir silakan dia kafir. Lalu apa kata Allah lagi? Inna a'tadna lil-zalimina nara. Sungguhnya kami menyiapkan untuk orang-orang zalim itu api neraka. Menyiapkan untuk orang-orang zalim itu api neraka. Dalam ayat yang mulia ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdiam diri saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam ayat ini untuk memilih jalan keimanan atau kekafiran. Karena manusia itu di dunia ini diberikan pilihan. Nah, berbeda dengan sekte atau kelompok Jabriyah ataupun Qadariyah yang mereka itu berlebih-lebihan terhadap takdir ataupun bahkan berlepas diri terhadap takdir. Nah, maka ini berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Maka kita sebagai hamba diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan kebaikan ataupun keburukan. Dan juga faedah yang disebutkan Syekh di sini juga bahwasanya tadi orang pertama yang menyuarakan Qadariyah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian kata Yahya bin Ya'mar tadi, kemudian aku dan Hamid Ibnu Abdurrahman al-Himyari pergi berhaji dan umrah. Kami pun berkata, kita enggak baca bahasa Arabnya ya, biar antum mendengarkannya, yang kita mendengarkannya lebih seksama. Kemudian aku dan Hamid Ibnu Abdurrahman al-Himyari pergi berhaji ataupun umrah. Kami pun berkata, jika kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kita akan tanya dia tentang ucapan orang-orang tersebut mengenai takdir. Kita akan tanya ucapan orang-orang tersebut mengenai takdir. Akhirnya kami mendapat taufik untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, maka mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya. Maka apa yang dikatakan tadi? Yang dikatakan oleh mereka kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang kala itu tengah memasuki masjid, maka kami segera menghampirinya dari kanan dan kiri. Nah, aku mengira temanku menyerahkan pembicaraan kepadaku. Aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Dia sebutkan bahwa di antara perkara mereka adalah mereka menganggap tidak ada takdir. Nah, ini bahwasanya di antara perkara mereka itu bahwasanya mereka tidak menganggap adanya takdir. Nah, ini pemahaman yang menyimpang sekali, Qadariyah. Mereka menganggap tidak adanya takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
yani tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Seperti itu kan. Dan manusia yang lebih berhak itu ini sekte yang menyimpang, Qadariyah. Ini ada zaman para sahabat dahulu kala. Zamannya Abdullah bin Umar sudah ada seperti ini. Kita tahu setelah kematian Abu Bakar, Umar, Uthman, yani bahkan kematian Ali, itu Syiah ataupun Khawarij dan sekte-sekte menyimpang lainnya mulai menyebar. Nah, ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu Islam yang murni ini. Karena memang sudah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan kata Nabi Muhammad SAW. Dan selamat hanya satu golongan saja. Mereka itu adalah al-jamaah. Nah, para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Apa itu al-jamaah? Yaitu mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada masa itu. Apa yang mereka ikuti? Apa-apa yang ada dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini tentang ajaran Islam. Itulah yang dikatakan dengan al-jamaah. Maka itulah satu golongan yang akan selamat. Maka penting bagi kita untuk terus belajar. Dan bukan kita merasa kita sudah benar. Enggak. Tapi kita mencoba untuk mengikuti ini satu golongan yang selamat tadi. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, menjadi faedah juga. Bagaimana kalau yang diberitahukan itu 72 golongan. Yang satu golongannya enggak dikasih tahu. Nanti ribet jadinya. Gitu kan? Karena 72 golongan ini banyak sekali penyimpangannya. Maka termasuk kemudahan kita hanya diberitahukan satu saja. Ini golongan yang selamat. Itu sudah memudahkan untuk ini kaum muslimin insyaallah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan lagi, yakni sampai pada kisah Abdullah bin Umar tadi. Nah, mereka menganggap tadi bahwasannya segala perkara terjadi begitu saja. Ini paham Qadariyah, paham yang menyimpang. Dia pun berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, ini Abdullah bin Umar tadi berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, beritahukanlah mereka bahwa aku berlepas diri kepada mereka. Nah, itu perkataan Abdullah bin Umar. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari minhum. Nah, ini perkataan yang jelas sekali lagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Ini kabarkanlah olehmu kepada mereka ketika engkau bertemu dengan mereka. Yani anni bari minhum. Sungguhnya aku berlepas diri kepada mereka. Inilah perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dan mereka berlepas diri dariku. Nah, dan mereka berlepas diri dariku. Baru Abdullah bin Umar bersumpah demi Allah. Yang dengannya Abdullah bin Umar ini bersumpah demi Allah. Yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakkannya, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya hingga dia beriman dengan takdir, hingga mereka beriman dengan takdir. Maka penting sekali kita beriman dengan takdir. Dan kita tahu rukun iman itu ada berapa? Nanti di hadis yang mulia ini akan dijelaskan. Ini secara detail sudah kita baca tadi ya, tapi bahasa Indonesianya belum kita baca. Ini bahwasanya rukun iman akan dijelaskan secara detail. Begitu pula rukun Islam, begitu pula ihsan itu apa, tanda-tanda hari kiamat itu apa, dan sebagainya itu akan dijelaskan dalam hadis yang mulia ini dengan syarah dari Syekh dan tambahan syarah dari para ulama yang lainnya. Kemudian dia berkata, yani ayahku Umar bin Khattab telah menyampaikan hadis kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hadis ini sebagai dalil atas iman kepada takdir, atas iman kepada takdir. Yani faedah yang sangat mulia sekali. Ketika seorang anak tadi menyampaikan hadis ini didapat dari ayahnya langsung. Dari ayahnya langsung, ya ini Abdullah bin Umar dapat dari ayahnya langsung. Ya ini Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, ini ayahnya. Lalu beliau Abdullah bin Umar menyampaikan hadis tersebut. Ya ini sebagai dalil atas iman kepada takdir. Nanti akan kita bacakan artinya agar yang lain mendapatkan faedah. Dan antara faedah juga kata Syekh di sini, faedah dari kandungan kisah ini, bahwasannya bid'ah Qadariyah. Jadi bid'ah Qadariyah itu muncul di zaman para sahabat.
Itu kelompok Qadariyah ini sudah muncul di zaman para sahabat. Mereka yang menolak takdir, berlepas diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya sekali. Dan Ibnu Umar masih hidup, kata Syekh di sini, Ibnu Umar masih hidup. Dia meninggal pada tahun 73 Hijrah. Pada tahun 73 Hijrah. Ini Abdullah bin Umar meninggal. Semoga Allah meridainya. Ini kemudian para tabi'in merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW untuk mengetahui urusan agama. Nah, inilah yang wajib dilakukan, kata Syekh di sini. yakni kembali kepada para ulama di setiap waktu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Maka ini umum. Nah, ketika kita tidak mengetahui perkara agama, kita tanyakan kepada para ahlinya. Ini para ulama mengetahui tentang hal itu. Begitu pula kita tidak mengetahui tentang urusan yakni perkebunan atau urusan ini bangunan, maka kita bertanya kepada ahlinya. Nah, jangan sampai kita salah bertanya. Nah, salah bertanya sesat di jalan. Katanya masalah agama dengan dokter, maka nggak bisa kecuali dokternya itu paham tentang ilmu itu. Kecuali dokternya itu juga mempelajari ilmu tersebut. Tanya tentang masalah perkara agama dengan tukang bangunan, maka nggak bisa kita tanyakan kepada dia, kecuali si tukang ini mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Akhirnya dia mempunyai dua profesi atau dua keahlian. Yani dia ahli dalam tukang atau kedokteran dan dia juga ahli dalam ilmu agama. Tentu ini di sebagian ulama ada juga yang mendapatkan nikmat seperti ini. Kandungan lain dari kisah ini bahwasannya, ini kata Syekh, ini bid'ah Qadariyah. Qadariyah ini merupakan salah satu kelompok yang buruk. Nah, karena komentar Ibnu Umar sangat keras tentangnya. Komentar dari Abdullah bin Umar sangat keras tentang pemahaman orang-orang Qadariyah ini. Nah, orang-orang Qadariyah ini. Kandungan lainnya dari kisah ini bahwa seorang mufti atau seorang pemberi fatwa ketika menyebutkan satu hukum, dia menyebutkan bersama dalilnya. Itu kandungan dari faedah kisah Abdullah bin Umar tadi. Ketika dia menyatakan dia berlepas diri dari mereka yang tidak mempercayai takdir, maka Abdullah bin Umar berlepas diri dengan mereka dengan membawakan dalil. Dalilnya apa? Tentang rukun iman. Tentang dalil rukun iman ini yang akan kita bahas nanti satu per satu. Dan juga hadis Jibril ini mengandung dalil bahwa para malaikat terkadang mendatangi manusia dalam bentuk manusia. Nah, ini dia. Para malaikat terkadang datang dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Contohnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kedatangan Jibril kepada Maryam dalam bentuk manusia. Demikian pula kedatangan malaikat kepada Ibrahim dan Lut dalam bentuk manusia. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka berubah wujud dari wujud asli mereka ke dalam wujud manusia. Wujud manusia. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman tentang penciptaan malaikat dalam surah Fatir. Ini artinya itu segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, 4. 2 dan 3 dan 4. 2 dan 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan Nabi Muhammad SAW melihat Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan besar sekali. 600 sayap yang dimiliki Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW melihatnya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita tahu bahwasannya agama ini Islam sudah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu.
Untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Nah, maka ini nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yang seorang ahli tafsir yang terkemuka, yang terkenal ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Inilah nikmat Allah azza wa jalla yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain mereka, yakni selain nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang haram, yang halal adalah yang beliau SAW halalkan. Maka perkara yang halal adalah apa yang beliau halalkan, dan perkara yang haram adalah apa yang beliau haramkan. Ini tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 3. Ayat 3. Dan juga jadi kita akan jelaskan bagaimana kisahnya. Ini adab. Hadis yang kedua ini juga ini mengisi atau membahas perkara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Nah, kisah kedatangan Jibril ini kepada Rasulullah SAW lalu duduk ini di hadapannya, memuat beberapa adab penuntut ilmu ya. Kita bacakan dulu artinya, baru kita syarah nanti. Dari Ibnu Umar juga ini dia berkata, dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan kami, di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan kedua tangannya kepada kedua pahanya. Setelah berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Nah, ini dia bertanya tentang agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar, sadaqt." Ini Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata lagi, "Anda benar, sadaqt." Maka dia membenarkan lagi. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau." Kemudian dia berkata lagi, laki-laki tadi, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Ini apa kejadiannya? Berikan aku tentang hari kiamat. Maka beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari apa yang bertanya, dari siapa yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, 'Tahukah engkau siapa yang bertanya?' Nah, ini baru setelah orang tadi mengatakan, engkau benar. Dengan beberapa pertanyaan tadi sudah bertanya, lalu dia membenarkan pula. Maka Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, 'Tahukah engkau?' Tanya kepada Umar ya. 'Tahukah engkau siapa yang bertanya?' Aku berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Nah, termasuk adab juga. Ketika kita enggak tahu perkara agama, katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini ketika Nabi Muhammad SAW itu masih ada ya di situ. Tapi ketika sekarang udah Nabi Muhammad SAW udah enggak ada, kita cukup mengatakan Allahu a'lam, yang biasa dikatakan oleh para ulama. Tapi kalau kita ingin mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, juga tidak masalah. Karena kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui perkara agama ini.
Ini adab. Ini seorang sahabat yang mulia, Umar, manusia terbaik yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW di kalangan para sahabat. Yang terbaik itu kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar. Yang ketiga Uthman dan setelahnya. Dan setelahnya. Ini termasuk Umar bin Al-Khattab ini adalah manusia yang terbaik kedua dari kalangan para sahabat. Ini begini adabnya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain tentang ghibah, contohnya tentang ghibah. Ketika Nabi Muhammad SAW melemparkan pertanyaan kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, dalam hadis yang sahih, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Maka apa kata para sahabat? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Atau itulah yang mereka katakan. Ini mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci, itu ghibah. Nah, tapi kalau itu kenyataan, maka kenyataannya, kalau kenyataan itu ghibah. Tapi kalau itu enggak kenyataan, maka itu adalah tuduhan. Itu tuduhan. Maka apa di sini? Jawaban Nabi Muhammad SAW. Nah, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Nah, tadi laki-laki yang datang tadi bertanya, itu adalah Jibril. Nah, maka hadis-hadis yang mulia ini nanti, hadis yang mulia ini akan kita bahas. Ini bagaimana kisah Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril dalam bentuknya seorang manusia yang para sahabat juga tidak mengenalinya. Para sahabat tidak mengenalinya. Dan disebutkan oleh salah satu murid Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasannya Jibril itu banyak muncul, banyak yang datang kepada para sahabat dalam wujud seorang sahabat yang mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang mulia. Maka Jibril itu sering muncul dalam bentuk dia, seorang sahabat yang mulia tadi. Allahu a'lam. Maka ini kisah kedatangan Jibril ini kepada Rasulullah SAW. Lalu dia duduk di hadapannya, memuat beberapa adab menuntut ilmu di hadapan gurunya. Faedah lainnya bahwa seorang yang bertanya ini tidak mesti hanya menanyakan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Nah, ini dia. Orang yang bertanya itu boleh bertanya ini apa yang dia sudah ketahui, tapi dengan faedah apa? Untuk pembelajaran orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti hadis yang mulia ini. Maka di sini kata Syekh, namun selayaknya dia menanyakan hal ini yang telah dia ketahui hukumnya agar para hadirin mendengar jawabannya. Karena itu Rasulullah SAW di akhir hadis menyebut Jibril sebagai pengajar. Beliau berkata, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajari kalian ini perkara agama kalian. Jibril alaihi salam. Namun beliau ini, Nabi Muhammad SAW menyandarkan ini kepada Jibril karena dialah yang menjadi sebab. Nah, maka di sini Syekh mengatakan juga ucapannya, ini wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, maka Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Jibril tentang Islam dengan perkara-perkara lahiriah. Perkara-perkara yang lahiriah. Dan ketika ditanya tentang iman, beliau menjawabnya dengan perkara-perkara batin. Perkara-perkara batin. yakni lafaz Islam dan iman termasuk lafaz yang jika disebutkan secara bersamaan maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Yang menjadi faedah. Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi Muhammad SAW dan ditanya tentang perkara agama Islam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab tentang perkara-perkara yang bersifat lahiriah. Bersifat lahiriah. Tapi ketika beliau ditanyakan tentang ini iman, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab
dengan perkara-perkara batin yang sifatnya ke batin. Nah, ini juga di antara faedah. Dan juga faedah di antara yang sering disebutkan oleh para ulama tentang iman dan Islam ini, yani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila yani Islam ataupun iman itu berkumpul, disebutkan dalam satu tempat, dalam satu keadaan disebutkan iman dan Islam, maka itu maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Seperti ini. Maka sama makna. Yani sama yang disebutkan tadi dalam kaidah, maknanya berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila ia disebutkan dalam satu tempat, satu keadaan, berkumpul dia iman Islam itu, maka maknanya berbeda. Iftaraqa, berbeda maknanya, berpisah maknanya. Namun apabila wa idza iftaraqa ijtama'a, dan apabila yaitu disebutkan dalam tempat yang berpisah, keadaan yang berpisah, maka maknanya satu. Maknanya satu. Ini keadaan yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Maka di sini kata Syekh, keduanya disebut bersamaan. Maka Islam ditafsirkan dengan perkara-perkara lahiriah. Ini amal yang berbentuk dari kepada amal. Inilah yang sesuai dengan makna Islam, yakni berserah diri dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini makna Islam. Berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan iman ditafsirkan dengan perkara-perkara batin. Dalam hati ya, perkara-perkara batin. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan makna iman. Dengan makna iman itu. Apa makna iman? Membenarkan dan mengakui. Itu makna iman. Membenarkan dan mengakui. Nah, namun di sini, ini kata Syekh, jika kedua lafaz ini disebut secara terpisah, maka maknanya sama. Mencakup perkara lahiriah dan batin. Jadi kalau dipisah sama maknanya. Mencakup perkara lahiriah dan batin. Di antara contohnya apa? Penyebutan Islam secara tersendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Dalam Quran surah Al-Imran ayat 85. Syekh menyebutkan di sini surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ini daripadanya tentang agama yang dia cari selain agama Islam. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Dan juga yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, barang siapa yang kafir sesudah yakni dia beriman, maka terhapuslah amalannya dan ia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini Islam dan iman disebutkan dalam tempat yang terpisah, maka maknanya itu satu. Maknanya satu. Gitu kan? Tapi kalau di tempat yang sama disebutkan, contohnya seperti hadis yang mulia ini, maka maknanya itu berbeda. Maknanya itu kalau Islam menyangkut perkara-perkara lahiriah. Dari jelasan Nabi Muhammad SAW, apa itu? Yang Islam, begitu pula iman. Kalau iman mencakup perkara-perkara yang batin. Perkara-perkara yang sifatnya itu batin. Maka penting sekali kita ini mempelajari hadis yang mulia ini. Tadi tentang iman ya. Tentang iman ketika ini bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda setelah malaikat Jibril bertanya apa itu tentang iman. Ini kabarkan aku tentang iman. Maka beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini sadaqt. Engkau benar, kata malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu faedah. Nah, ini bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, semoga bisa bermanfaat ini untuk diri kami pribadi dan pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, dan insyaallah pada minggu depan akan kita sambung lagi, yakni penjelasan tentang
iman ya. Islam, iman, pula ihsan dan seterusnya. Hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yani atas syarah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Ini Fathul Qawiyil Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Nawawi wa Ibn Rajab rahimahumallahu ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.